pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kelas 9, yaitu tentang perpangkatan dan bentuk akar. Nah, dalam hal ini kita akan masuk ke dalam subbab yang berjudul bilangan berpangkat. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, agar kalian dapat menuliskan perkalian bilangan berpangkat. Selanjutnya, kalian dapat menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Sewaktu di SD dahulu, kalian pasti pernah belajar tentang perpangkatan 2 atau 3. Misalkan 2 pangkat 2 itu dapat ditulis 2 dikalikan dengan 2. Sedangkan 3 pangkat 3 dapat dituliskan 3 dikali 3 dikali 3. Atau dapat diartikan juga bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang. 2 dan 3 itu dinamakan dengan bilangan pokok atau basis. Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan pokok atau basis yang sama. Perhatikan bentuk berikut. Nah, di mana A adalah anggota bilangan real. A di sini dikalikan sebanyak N kali. A adalah bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut dengan pangkat. Baik, perhatikan contoh berikut. 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 atau dikalikan 5 ini dikalikan berulang sebanyak 4 kali, itu dapat ditulis 5 pangkat 4. Kemudian 2 kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 berulang kali sebanyak 5 kali, itu dapat ditulis dengan 2 pangkat 5. Kemudian untuk hasilnya bagaimana? Yang di atas perhatikan ya. 5 dikalikan 5 dikalikan 5 dikalikan 5 itu hasilnya adalah 625. Sedangkan untuk perkalian contoh yang di bawahnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 32. Perhatikan contoh berikutnya. Bagaimana jika bilangan itu negatif? Perhatikan ya. Negatif 2 dipangkatkan dengan 3 itu sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 2 jika dipangkatkan dengan 4, tinggal kita kalikan negatif 2 itu berulang kali sebanyak 4 kali. Jadi negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 hasilnya adalah 16. Jika kalian melihat contoh ini, maka akan didapatkan suatu kesimpulan. Terkhusus untuk bilangan negatif atau bilangan pokoknya negatif atau basisnya negatif, jika dia memiliki pangkat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Sedangkan
jika pangkatnya adalah genap, maka hasilnya adalah positif. Sampai di sini bagaimana? Apakah kalian mengerti? Baik, kita lanjutkan ya. Sebagai catatan, negatif 2 pangkat 4 ini berbeda ya dengan bentuk ini. Ini tidak sama. Nah, maksudnya adalah pada bentuk yang pertama, negatif 2 pangkat 4 itu sama dengan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2 dikalikan negatif 2. Itu adalah hasilnya 16, sedangkan yang satunya adalah menghasilkan nilai negatif 16. Apa yang menjadi perbedaan? Pada bentuk yang pertama ini, tanda negatif itu kita pangkatkan atau kita kalikan juga sebanyak 4 kali berulang. Sedangkan untuk bentuk yang ini, di mana negatif 2 itu tidak ada kurungnya, maka tanda negatif itu tidak ikut dipangkatkan. Jadi hanya bilangan pokok atau basisnya saja. Berbeda dengan bentuk yang ini. Karena di sini ada tanda kurung, sehingga tandanya pun ikut kita pangkatkan atau kita kalikan berulang. Jadi ini perlu menjadi catatan ya untuk kalian bisa memahaminya bahwa kedua bentuk ini berbeda. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, kalian perhatikan contoh lain. Nah, hal yang sama juga berlaku. Pada contoh ini, bilangan basis atau bilangan pokoknya ini merupakan notasi huruf, ya, berbentuk huruf. T pangkat 4 ini sama artinya dengan T dikalikan T dikalikan T, ini sebanyak 4 kali. Ya, seperti ini ya. Kemudian, begitu juga untuk negatif B pangkat 3. Ini dikalikan juga sebanyak berulang kali mengikuti pangkatnya. Nah, jika kalian memperhatikan catatan itu tadi, hal ini juga berlaku untuk yang bilangan pokoknya merupakan notasi huruf seperti ini juga sama. Jadi pada prinsipnya itu sama ya. Baik dia berupa angka atau bilangan real maupun dia berupa notasi huruf seperti ini. Jadi pada prinsipnya sama, jika dia ada tanda kurungnya berarti pangkatnya juga tanda negatif ini juga ikut dipangkatkan sehingga dia berulang kali seperti ini. Dan jika dia tidak ada tanda kurungnya, berarti yang dipangkatkan itu hanya bilangan pokoknya saja, sedangkan tanda negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Nah, ini juga berlaku ya untuk seperti ini. Di sini P pangkat 2, Q pangkat 3. Nah, ini dapat dituliskan seperti ini. P-nya dikalikan berulang sebanyak 2 kali, sedangkan untuk Q-nya ini dikalikan berulang kali sebanyak 3 kali. Nah, ini ya contoh lainnya untuk perpangkatan pada di mana bilangan pokoknya bukan berupa angka atau bilangan bulat. Baik, kita perhatikan juga contoh yang lain. Untuk bilangan desimal, ini juga sama ya. Ketika kita pangkatkan dengan 2, berarti dia dikalikan berulang sebanyak 2 kali.
Contoh, 0,2 pangkat 2 ini artinya sama dengan 0,2 dikalikan dengan 0,2. Sehingga hasilnya adalah 0,04. Jadi untuk bilangan pokoknya adalah bilangan desimal, caranya tetap sama. Begitu juga jika bilangan pokok atau basisnya adalah pecahan. Hal ini juga berlaku. Contohnya adalah pangkat 3. Nah, berarti pecahan 2/3 dipangkatkan dengan 3, ini sama hasilnya dengan 2/3 dikalikan berulang kali sebanyak 3 kali. Nah, sehingga untuk hasilnya adalah pembilang kali pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut kali penyebut, sehingga hasilnya seperti ini. Jadi pada prinsipnya sama, baik dia bilangan pokoknya berupa bilangan bulat maupun dalam bentuk notasi huruf atau bahkan dalam bentuk desimal maupun dalam bentuk pecahan, pada prinsipnya adalah sama, yaitu perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan di mana bilangan pokok atau basisnya itu sama. Baik, demikian yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti tentang bilangan berpangkat. Bapak akhiri dengan sebuah kata ya. Matematika itu bukan tentang angka, persamaan, perhitungan maupun langkah-langkah atau algoritma. Ini adalah tentang bagaimana kalian memahami. Ya, sekian yang dapat Bapak sampaikan. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.